pada yang kedua yaitu Pak Eko Hariwidodo nggih. Nggih, Pak Agun. Nggih, monggo. Dipersiapkan juga observernya adalah Bu Siti Aisyah sama Bu Sri Astuti ya. Oke, siap Pak. Oke, mantap. Mudah-mudahan jaringannya pas semua, support. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Untuk mengawali pelajaran ini, saya akan memberikan explication sedikit ya, karena semuanya. Nanti kalau saya mengucapkan semangat pagi, tolong dijawab semangat pagi. Ya, gini. Semangat pagi. Semangat pagi. Itu ya, yang jelas ya. Kemudian sehat semuanya, jawabnya alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Oke, siap ya? Allahu Akbar. Ya, boleh nanti ditambahin terakhir boleh, nggak apa-apa. Ya, saya bisa kasih contoh untuk Pak Irwan ya. Irwan? Oh, siap Pak Guru. Nggih. Ya, Irwan coba ketika saya mengucapkan semangat pagi, nanti jamnya semangat pagi, terus nanti jawab seperti yang ada di saya tampilkan di situ ya. Oke. Ya, siap Pak. Ya, coba semangat pagi. Semangat pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Oke, sip, bagus untuk Irwan ya. Oke, mari kita awali sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kesemuanya dapat tercapai, diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kita baca dengan bacaan suratul Fatihah ya. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai, yang tadi kita sudah kasih contoh untuk Irwan ya, tadi Irwan. Coba saya pengen tahu suaranya Yafet. Ya. Ya, Pak. Oke, Yafet. Coba. Semangat pagi. Semangat pagi. Sehat, Pak Yafet. Alhamdulillah, ya syukurillah, luar biasa. Oke, semangat ya, tetap semangat ya, Yafet ya. Oke, untuk sebelum pelajaran ya, saya absen dulu dari sini. Sri Astuti ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Siti Aisyah? Nggih, Bapak hadir. Oke, ada. Sugeng? Hadir, Pak. Ya, oke. Riki ada? Nggih, Pak, siap, Pak. Oke. Susilo? Hadir, Pak. Susilo ada? Oke. Berarti semuanya Hadir, ada semuanya ya. Oke, bagus. Untuk absen karena kita daring saat ini, tetap jaga kesehatan ya. Kita jaga protokol kesehatan tetap di rumah masing-masing, jaga kondisi supaya tetap sehat ya. Untuk absen, meskipun saya absen secara lewat Meet sini, tapi tolong nanti juga absennya melalui Google Form ya. Nanti saya kasih link, tapi biasanya di link absen ya, link absen yang sudah saya share lewat WA tiap harinya.
ya http://bit.ly absis sekolah kita tahun 2021 ya. Tuh. Kemudian untuk cek absen mungkin barangkali ketika kalian masukkan absennya padahal sudah terkirim tapi kok ternyata apa tadi ragu-ragu, coba kalian bisa lihat untuk melihat absennya ada di link berikutnya. Sudah saya kasih 2 link ya di WA kalian ya, sudah kasih 2 link. Untuk yang link yang pertama bisa kalian lihat nanti tampilannya seperti di link yang absen ya di Google Form-nya. Ya, ini nanti masuk ke sini ya, ke absen dan mulai tugas seperti biasa di Google Form-nya. Nanti untuk ceknya nanti masuk yang dilihat absen ya, dilihat absen nanti masuk nanti lihatnya di sebelah sini ya. Jadi kalian cek apakah yang terakhir nanti sudah masuk apa belum ya. Lupa ini kok saya acak-acakan di situ bisa dilihat Pak nanti. Yang penting kamu absen tahu nomor induknya, kelasnya berapa, kelas apa, nanti kalian akan bisa lihat di rekod yang paling bawah. Nanti untuk rekod apa kalian sudah masuk yang lebih detailnya kalian bisa lihat untuk sheet yang berikutnya ya. Sheet berikutnya ada berapa sheet itu, ada tiap bulan kita buat sheet, jadi nanti kalian bisa lihat di situ ya, hari apa di situ tanggal dan bulannya sudah ada di situ, jadi kalian tinggal lihat, oh saya tiap harinya masuk hadir, kalau memang masuk berarti hadir. Ini untuk absensi kelas ya, jadi meskipun kalian sudah saya absen melalui Meet sini, tapi kalian tetap absen lewat Google Form-nya ya. Begitu ya, dapat dipahami? Oke. Siapa? Ya, bagus. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Kita lanjut untuk materi pagi ini ya. Kita pelajaran hari ini yaitu pelajaran dasar desain grafis. Jadi untuk dasar desain grafis di sini kita tampilkan untuk menu-menunya. Bisa ada ya. Untuk KIKD-nya ini ya, kompetensi dasar dari mapel yang kita pelajari saat ini. Pertemuan kali ini adalah menerapkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Kemudian kita nantinya dapat menggunakan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, nanti menjelaskan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor, kemudian membandingkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor, lalu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor, dan yang terakhir mempraktekkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Jadi intinya nanti kita akan fokus tentang perangkat lunak yang berbasis vektor. Demikian ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke ya. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan ya, jadi peserta didik nanti dapat menjelaskan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Yang melalui diskusi nanti kita akan buat kelompok-kelompok, kita berdiskusi, nanti kita akan memahami perangkat lunak yang berbasis vektor itu apa aja. Ya, kemudian nanti peserta didik dapat membandingkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Peserta didik dapat memadukan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor.
Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Tentunya dengan benar ya, dengan benar, dengan baik. Kita lanjut untuk ke materinya langsung ya. Nah, dari sini sebagai pendahuluan, di sini kita bagi gambar. Gambar ada dua macam. Ada gambar vektor dan ada gambar. Maaf Pak, materinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oke, mungkin ada kendala dengan internet ya. Tidak apa-apa ya. Kita lanjut aja ya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, kita lanjut. Jadi untuk materi kali ini kita akan bahas tentang gambar. Di sini ada dua macam gambar, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. Mungkin ada yang tahu sebelum saya jelaskan tentang gambar vektor ataupun gambar bitmap? Ada dua gambar di sini, yaitu jenis gambar yang ada gambar vektor sama gambar bitmap. Kalau gambar bitmap itu diperbesar pecah, Pak. Kalau vektor tidak pecah, Pak, kalau telah diperbesar. Oke, bagus. Ya, jawaban dari Riki cukup bagus. Nanti bisa untuk menambah nilai ya, bisa nambah nilai nantinya. Jadi untuk gambar vektor di sini, sudah saya kasih penjelasan di sini, adalah gambar-gambar yang tersusun atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Ya, itu adalah pengertian dari gambar vektor. Untuk gambar bitmap, di sini tidak saya jelaskan karena kita memang fokusnya nanti kita akan mempelajari tentang gambar vektor. Tapi sepintas untuk gambar bitmap, untuk pengertiannya adalah gambar yang terbentuk dari sekumpulan titik-titik piksel yang mempunyai warna. Hanya itu aja sepintas dari gambar bitmap. Ya, jadi bisa membedakan antara gambar vektor sama gambar bitmap. Kalau gambar vektor sekumpulan dari garis dan kurva, kalau gambar bitmap sekumpulan dari titik-titik piksel yang mempunyai warna. Ya. Kemudian di sini ada saya kasih contoh. Ya, ini adalah contoh dari gambar mobil di situ ya. Yang sebelah kiri itu adalah gambar vektor, yang sebelah kanan adalah gambar bitmap. Ya, itu adalah contoh dari dua macam gambar. Ya, yang satu gambar vektor, yang satunya gambar bitmap. Nanti untuk penjelasan bisa kalian lihat di link yang saya kasihkan di situ, di http YouTube HJCJUAG559YU. Sudah saya share di WA kalian ya, sudah saya share di grup WA. Nanti kalian bisa cek, nanti larinya sudah. Sudah, Pak. Ya Pak. Ya, di situ nanti akan ya.
Ya, anak-anak semuanya, dari sini tadi terdengar suaranya enggak? Enggak, Pak. Oh, tidak terdengar ya? Tidak. Tidak, Pak. Baik, tapi bisa dilihat di situ ya. Jadi untuk jenis-jenis aplikasi atau software dari pengolah gambar vektor tadi sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk di sini gambar vektor sama gambar bitmap, kalau kita padukan ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk beberapa kriteria atau catatan yang perlu kalian perhatikan di situ untuk gambar vektor sama gambar bitmap. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Vicky ya. Salah satunya adalah kalau gambar vektor diperbesar tidak pecah, tapi kalau di bitmap akan pecah. Bisa kalian cermati ya, ada beberapa kriteria dari gambar vektor di situ, ada 8 ya. Kemudian untuk gambar bitmap-nya, bisa kalian lihat di situ ada 6 kriteria. Ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri pada YouTube ya. Kalau memang di sini tadi nggak kedengaran, nanti bisa kalian langsung yang sudah saya share di grup WA, itu kalian bisa cek linknya ya. Kemudian kalian bisa pelajari tentang pengolah gambar vektor atau software dari pengolah gambar vektor. Demikian ya. Untuk kita lanjut untuk materi setelah ini ya. Full ya, sudah saya play full. Tapi kelihatannya di monitor masih belum ya, belum kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Mungkin ini terkait dengan jaringan, jadi mohon maaf. Kita lanjut untuk gambar vektor di sini ada penelitiannya, kemudian kelebihan gambar vektor ya, sama kekurangan bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitas. Kemudian memiliki ukuran file yang kecil sehingga lebih mudah dan lebih cepat di-download melalui internet. Kemudian kekurangan-kekurangannya ini bisa kalian baca sendiri. Sudah saya berikan modul yang sudah saya share juga di grup WA ya. Kalau nanti dibaca, dipahami ya, kira nanti kalau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk perangkat lunak pengolah gambar vektor ini ya, ini macam-macam perangkat lunak pengolah gambar vektor, ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Sketch, Inkscape, dan lain-lain. Sini untuk perangkat lunak pengolah gambar vektor, ada saya menggunakan CorelDRAW X5 ya, kita menggunakan CorelDRAW X5 karena kita menyesuaikan dengan sekolah kita, dengan perangkat keras yang ada di sekolah kita. Kalau kita nanti berikan CorelDRAW yang tingkatnya lebih tinggi, nanti kualitasnya nanti nggak akan mampu beroperasi ya, jadi nanti kualitasnya akan dapat kendala, hang dan sebagainya ya. Jadi harus menyesuaikan dengan perangkat keras juga. Ini kalau kalian yang punya laptop yang speknya bisa tinggi, nanti bisa diberikan CorelDRAW yang agak tinggi ya. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Jadi ini tentang area kerja CorelDRAW, kemudian bagian-bagian lembar kerja CorelDRAW, ada title bar, ada menu bar, standar toolbar, property bar, dan sebagainya. Itu juga sudah saya cantumkan di modul ya, di media pembelajaran, nanti dipelajari lagi. Kemudian untuk pengoperasian CorelDRAW ya,
fungsi CorelDRAW seperti biasa. Kalau kita dari awal kita melalui start atau program, jangan nanti menggunakan yang Windows 7 ataupun pakai yang Windows atas ya, melalui start kemudian pilih CorelDRAW. Untuk yang sudah terinstall mungkin bisa dicoba ya. Untuk yang belum ada instalatornya bisa install dulu. Kemudian ini tampilan awal dari CorelDRAW. Nanti kita di sini kita klik new ya, klik new di sini. Lanjut materi sini. Ini ya, kita buat new di sini, kemudian dari awal new aplikasi kita buat halaman baru ya. Ini tampilan awal halaman barunya di sini ya. Kemudian menu-menu yang ada di dalam CorelDRAW ya, ini kita tampilkan ada menu di dalam CorelDRAW ya. Bisa dibaca nanti di modul ya. Ya, dan sekali itu ada beberapa menu yang nanti bisa dilihat di CorelDRAW-nya. Kemudian ada standar toolbar-nya, ya ini standar toolbar ada di atas biasanya di atas. Kemudian ada toolbox, toolbox ada di sebelah kiri, biasanya di samping sebelah kiri monitor. Ya. Untuk icon-icon yang ada pada menu toolbar, di situ ada new, Ctrl N ya, untuk membuka file menggunakan open atau Ctrl O, untuk menyimpan pakai shift Ctrl S. Dan ini ada beberapa perintah di situ, icon-iconnya juga bisa diperhatikan di situ. Ada undo, redo, import, export, aplikasi launcher, Corel online, zoom level dan sebagainya. Ya. Oke, halo semuanya. Dari sini nantinya kalian, saya kasih tugas dari penjelasan tadi ya. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form ya. Nanti saya share untuk linknya ya. Saya share linknya. Ya, itu nanti saya kasih link di WA, nanti tolong dilihat ya. Tuh. Kerjakan soal-soal pilihan ganda di situ melalui Google Form ya. Nanti ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan dari materi-materi yang telah saya sampaikan ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak semuanya. Ada beberapa yang kurang jelas. Mohon maaf, tadi ada beberapa kendala memang dari internetnya mungkin. Ada yang kurang dipahami mungkin sampai di sini. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak, tanya Pak. Oke, ya. Ya, boleh. Ini untuk mengerjakan soal-soalnya itu dikerjakan sekarang, Pak. Karena ini Pak paketannya habis ini, Pak. Masih mau beli. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti karena kita akan pakai WA, nanti kerjakan aja di rumah. Ya, kerjakan di rumah. Nanti pengumpulannya hari ini, tetap hari ini kita kumpulkan. Ya, pengerjaannya tetap hari ini sampai selesai. Nanti saya tunggu sampai sore ya, sekitar jam 4. Saya minta sudah terkumpul semuanya. Ya, gitu ya. Oke, Pak, siap. Oke. Oke, untuk pelajaran hari ini
mungkin sementara saya cukupkan ya, mungkin untuk berikutnya kita mungkin akan mengenal lebih jauh tentang efek apa yang bisa kita gunakan untuk mendesain ya sebuah objek melalui perangkat lunak atau perangkat lunak olah gambar vektor ini. Demikian ya. Saja anak semuanya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr. Mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak. Baik, mungkin komentar dari observer, silakan. Bu Siti Aisyah dulu ya. Oke, Pak. Oke, baik. Di sini saya akan komentar dari penampilannya Pak Eko. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin dalam komentar ini nanti ada yang kurang berkenan. Baik, ini Pak, di pendahuluan tadi Pak Eko itu masih canggung ketika menunjuk siswa untuk mensimulasikan penyemangat tadi. Apa itu tadi? Yang pertama tadi menyebutkan Bapak masih ke Pak Irwan kalau tidak salah tadi. Jadi masih merasa menjadi mahasiswa, jadi bukan guru, seperti itu. Untuk yang pendahuluan yang pertama. Terus yang kedua, untuk link absensinya, ya mungkin karena terkendala sinyal tadi. Ketika Pak Eko itu mensimulasikan ngeklik link absensinya, itu tadi tidak terlihat. Itu untuk yang pendahuluan. Selanjutnya ke inti. Di inti tadi Pak Eko ya mungkin sama terkendala dengan sinyal tadi, yaitu dalam menampilkan materi itu masih banyak waktu yang terbuang, jadi banyak diamnya seperti itu. Selanjutnya PPT-nya seharusnya kan memang di slideshow seperti itu, ya mungkin karena lagi-lagi karena sinyal seperti itu. Terus ini lagi ketika menampilkan YouTube itu suaranya nggak terdengar. Terus lagi ini untuk pembelajaran tadi masih terfokus kepada guru, jadi interaksi siswa itu ada sih tapi kurang gitu Pak. Jadi masih banyak ke guru yang menjelaskan, jadi interaksi siswanya kurang seperti itu. Terus lagi dalam menampilkan media pembelajarannya atau PPT-nya itu di bagian yang menjelaskan tentang lembar kerja Corel Draw itu masih banyak kata-kata, jadi bukan poin-poin. Dan itu bisa membuat siswa bosan seperti itu Pak. Mungkin lebih baik diringkas seperti itu. Selanjutnya di penutup, mungkin untuk ringkasan materinya atau rangkuman materi atau kesimpulan dalam pembelajaran hari ini itu apa? Seperti itu sepertinya tidak ada tadi. Itu saja Pak Hakun, komentar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat baik. Saya pikir bisa mewakili suara hati murid semua ya. Berikutnya, Bu Astuti, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberi masukan. Ini juga semoga bermanfaat. Ini juga sebagai pengingat untuk saya sendiri ke depannya.
Untuk Pak Eko dari peer teaching hari ini, yang pertama di kegiatan awal itu Pak Eko memang masih terlihat nervous gitu ya Pak ya, sehingga urutan-urutannya misalkan tadi habis salam kemudian langsung yel-yel kemudian balik lagi gitu ya, sehingga apa ya, kita sebagai siswa itu walaupun diberikan yel-yel seperti itu jadi tetap masih kurang bersemangat karena ekspresi untuk Pak Eko sendiri itu kurang menampilkan semangat, misalkan dengan senyum atau gerakan tangan. Kan pertanyaannya tadi kan apa kabar hari ini gitu ya, alhamdulillah gitu. Mungkin Pak Eko bisa memperagakan mimik atau gerakan gestur tubuhnya itu bersemangat gitu ya Pak. Kemudian untuk panduan dari presentasinya, misalkan tadi ya sudah dilakukan berdoa, tapi presentasinya masih ketika sudah masuk ke tahap berikutnya baru ditampilkan di PowerPoint-nya tahapan berdoa. Kemudian untuk kendala terutama sinyal itu mungkin bisa disiasati seperti Pak Hamam tadi sudah membagikan linknya terlebih dahulu, sehingga nanti ketika ada kendala, oke anak-anak ini masih ada kendala, kalian sambil bisa membaca-baca atau begitu mungkin dialihkan seperti itu, sehingga anak-anak itu atau siswa itu tidak nunggu gurunya, istilahnya apa ya bahasa Indonesia, umek gitu loh Pak, umek dengan trouble gitu. Itu di kegiatan intinya. Kemudian mungkin kalau untuk merangsang siswa, anak-anak itu diberikan stimulus untuk mengamati gambar. Misalkan tadi ya ada 2 gambar, satunya vektor, satunya bitmap. Nah itu anak-anak coba disuruh mengamati gitu ya. Kira-kira apa bedanya? Kan tadi sudah dibagi-bagi kelompok, mungkin bisa anak-anak itu mendiskusikan atau mungkin diberikan kalau ada linknya gitu, ada 2 gambar, coba bisa di zoom in, di zoom out gitu. Jadi anak-anak bisa di situ bisa menyimpulkan loh, kok yang vektor ini itu ya tidak pecah ya. Kemudian yang satunya, oh ketika ini di zoom ini gambarnya pecah ya gitu. Mungkin dari situ. Kemudian ketika tadi ada trouble di kegiatan inti, misalkan tadi menayangkan YouTube, di YouTube itu kan tidak keluar suara dan itu lama, seharusnya pengecekannya itu di awal. Anak-anak, Bapak menayangkan YouTube ini, kalian bisa melihat atau mungkin sudah keluar suaranya gitu, sehingga bisa diantisipasi. Jadi waktu yang lama itu tadi ternyata setelah selesai baru ditanyakan gitu Pak. Kemudian saya sepakat dengan Bu Siti Aisyah tadi, dalam mengajar itu kurang interaktif, kurang komunikatif dengan siswa gitu. Kemudian belum menanyakan kepada siswa dari materi ini yang belum pahamnya di mana gitu mungkin. Kemudian tadi seperti
yang sudah disimulasikan sama Bu Siti Aisyah itu menunjukkan bahwasannya instruksinya juga kurang jelas. Misalkan tugas ini dikerjakan kapan dan dikumpulkan kapan, gitu Pak. Atau mungkin untuk reviewnya, mungkin bisa di akhir apa kegiatan ini, maksudnya di kegiatan penutup mungkin bisa menanyakan secara acak untuk ngecek sampai sejauh mana siswa itu memahami materi hari ini. Kalau dari saya itu Pak, mohon maaf ya Pak Eko ya, ini buat masukan, maksudnya menjadikan pengingat pada diri kita juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik, alhamdulillah kritikannya ini kritikan yang membangun ya, yang disadari kita tidak akan pernah menjatuhkan. Kalau memang kita semua ini belajar, saya pun sampai berapa tahun ini 24 tahun di dunia pendidikan ya tetap aja belajar terus ya, berubah terus. Semua elemen yang ada di sekitar kita berubah, dari teknologinya, dari anak-anak zaman generasi Z sekarang bagaimana memahami itu ya. Nah itu belajar terus ya. Tiada hari ya, sampai saya ketemu tanah lagi, baru itu berhenti. Nah itulah memang sunahnya seharusnya seperti itu. Nah hasil masukan tadi cukup bagus, kita cermati, cuma ada beberapa hal yang mendasar banget ya dari Pak Eko Hari adalah rasanya yang tadi diungkap oleh Bu Siti Aisyah itu adalah memang benar ya. Dalam bahasanya Pak Hasin itu favor presentation ya. Kalau dalam bahasanya Bu Astuti itu kebeter meloloh ya. Itu ya, sehingga terus semua blank, hilang semua ya. Ngajak gembira gitu, tetapi ekspresinya tidak gembira, loh, karena jadi tidur semua itu. Nah, itu yang nampak ya dianukan, sehingga tidak loss ya. Langkah kata kunci yang pertama itu menjadi kunci pembuka yang lainnya. Ya, anggap aja semua itu murid-murid yang ada di sini, termasuk Pak Imron pohon pisang. Nah, itu aja. Nah, nanti baru bisa akan keluar ekspresinya. Gini ini Pak Eko setelah presentasi bisa tersenyum. Tadi tidak senyum belas ya. Nah, terpaksa aja yang muncul. Oke, ya. Pak Agun. Nah, Nefes, Pak Agun. Nah, itu dihilangkan itu. Justru seni untuk menghilangkan itu menjadi penting ya. Sehingga yang muncul tadi bukan student center tapi teacher center ya. Penjelasan semua dan semua diam ya. Banyak saya lihat itu terhuyung-huyung gitu. Bu Siti Astuti aja terhuyung-huyung ya. Bukan laylator yang didapat tapi ngantuk ya. Ya, tapi semua ini untuk pembelajaran kita ya. Saya men-trigger Bapak Ibu biar fresh ya lagi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Pak Eko itu nawaitunya discovery learning ya, discovery learning, yaitu ada 6 sekuen atau langkah yang bisa diterapkan ya dengan baik. Di dalam RPP-nya sudah bisa mengawinkan antara model pembelajaran sama pendekatan saintifik ya. Digandeng-gandengkan konteksnya, oke, sudah sesuai, tetapi di dalamnya itu masih tidak menonjolkan peran siswa itu seperti apa. Ya. Misalnya peran siswa yang mau tadi dirangsangkan, boleh tadi masukannya dari Bu Sri atau Bu Siti Aisyah, kasih aja rangsangan berupa YouTube atau kartun ya. Nah, ini adalah kumpulan dari objek-objek yang non bitmap ini, berbasis vektor ini, itu
bisa lincah kayak gini loh. Nah, selincah ini tapi bukan bitmap. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah di-trigger, baru masuk di problem statement tadi. Nah, identifikasi masalah, kita bentuk kelompok-kelompok. Nah, bentuk kelompok secara singkat, kemudian dikasih waktu sedikit untuk data collection and data processing-nya. Ya. Baru mereka disuruh menjelaskan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tinggal Pak Eko menggarisbawahi. Seakan-akan kan hanya sebagai moderator ya. Nah, tetapi melempar kemudian kita menggarisbawahi, menggarisbawahi tebak-tebakan terus ya, sehingga menjadikan kelas menjadi hidup. Nah, baru anak-anak itu dari masukan itu bisa disimpulkan oleh anak-anak itu sendiri. Generalization itu artinya setelah mereka berdiskusi, kata penutup waktunya mau habis, Pak Eko menggarisbawahi. Nah, itu yang digunakan. Jangan lupa selalu tadi ada nilai lebih dari Pak Eko, yaitu mengkaitkan materi yang akan datang. Nah, itu sudah nilai plus ya. Mengingatkan anak-anak untuk, oh materinya ini menarik ini. Nah, itu sekira seperti itu. Sehingga punya modal untuk mereka mengkaitkan dengan yang akan datang. Tipeknya sudah cukup bagus, tapi maksudnya ya, tetapi belum dioptimalkan ya, belum diperagakan sehingga problem terus ini ya, problem terus sehingga antara problem dengan sajian itu lebih dominan problemnya, itu ya betul dipersiapkan. Kalau real tadi terjadi pada anak-anak yang di kelas kita yang sebenarnya bubrah itu sudah pergi semua anak-anak itu. Alhamdulillah dapat bonus ya pergi semua. Nah itu yang untung lah ini siswanya manis-manis semua ini. Duduk manis. Termasuk saya sendiri dan Pak Imron duduk manis ini. Saya kira itu pendekatan komen dari saya menguatkan dari dua observer yang sudah cukup bagus ya, tajam ya, tajam menukik ya, tapi itu sebagai pembelajaran. Saya pikir itu. Pak Imron, monggo Pak Imron. Oke, Pak Agun. Selamat Pak Eko, sudah tampil pada sesi kedua ya, urutan kedua. Enggak apa-apa Pak Eko. Cuman gini Pak Eko, memang guru itu seni ya Pak Agun ya. Mas Yo pinter nggak punya seni mengajar memang ya agak susah memang seni guru itu. Dari yang saya amati, dari poin-poin yang saya amati, sebetulnya keterampilan menggunakan media pembelajaran sesuai yang saya amati saja Pak Eko ya, itu sudah cukup bagus lah itu. Apalagi kan sarjana komputer, saya kira media pembelajaran amat sangat mudah. Sebetulnya menarik tadi medianya, cuman terkendala jaringan internet atau memang salah ngeklik, akhirnya kan siswa juga tidak bisa menikmati. Awalnya sih menarik, kemudian karena terkendala apa tadi ya, atau jaringan atau apa, akhirnya siswa tidak bisa menikmati. Akhirnya bubar semua kata Pak Agun tadi itu kalau siswa yang sesungguhnya itu kan ya. Itu Pak Eko. Kemudian kalau untuk inquiry-nya masih belum nampak Pak Eko. Kemudian hotnya pun juga belum nampak kalau saya lihat. Begitu pula gesturnya Pak Eko memang itu standar. Kayak orang memimpin tahlil itu loh ya. Ya mungkin karena nervous, kelihatan sekali nervousnya kok. Kelihatan sekali nervousnya Pak Eko. Tenang saja Pak. Oke. Ya. Wong sekarang kan bisa tertawa kok. Tadi kenapa kok kelihatan nervous itu kan ya. Saya ngajar SMK itu mulai 98 Pak Agun. Sebelumnya itu saya ngajar MI, ngajar SD ya. Tahun 96 itu ngajar MI. Pengalaman ngajar anak kecil, padahal anak kecil itu Pak Eko ya. Secara keilmuan kita mumpuni kan ya. Karena kita belum terbiasa jadi guru. Begitu saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam saya, nggak ngapa-ngapain. Iki lapo meneh aku lah, karena memang ternyata guru itu seni. Semakin lama jam terbang kita, semakin menikmati menjadi seorang guru, gitu Pak Eko. Itu Pak Eko mungkin ya. Dari saya ya mungkin nervousnya dihilangkan lah, biar nggak blank semuanya. Dan kalau bisa
langkah-langkah pembelajarnya ditulis. Ya, jadi biar stepnya itu terlampaui semua. Begitu ada errornya, kita nggak panik. Nah, begitu ada errornya, kita nggak panik. Oh, saya di sini kok ada error, just itu aja bisa dilompati. Oh, mohon maaf karena jaringannya terkendala, kita langsung ke sini ya. Jadi nggak vakum, nggak diam. Tadi kan ada jeda diam seperti itu. Andai kata videonya anak-anak dimatikan semua, mungkin ditinggal tidur semua sama anak-anak tadi ya. Tapi nggak apa-apa Pak Eko. Namanya orang nervous kan seperti itu kan. Saya kira dengan jam terbang yang tinggi akan hilang kok. Secara penampilan sudah cukup bagus, penampilan daringnya, backgroundnya juga bagus, pakai apa memang pakai background itu ya, background dari Google Meet itu. Untuk suaranya juga sudah terdengar keras sekali, sudah sangat jernih, nggak ada masalah. Mungkin tadi terganggu sama suaranya siapa tadi? Suaranya audien, suaranya siswa, nggak dimatikan mic-nya. Akhirnya feedback ke Pak Eko. Jadi itu ya Bapak-Bapak ya, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk pembelajaran daring, kalau saya tampil seperti ini kan jelek sekali kan, terlalu besar. Jadi kalau Pak Eko kan sudah pas. Ini memang saya menyesuaikan mic saya yang agak jauh ini. Cuma kalau penampilan Pak Eko di daringnya sudah bagus, itu pas itu. Atau kayak Pak Riki juga sudah pas itu kan ya, sudah pas. Bu Siti Aisyah itu kayaknya pakai background sendiri ya. Bu Siti Aisyah kelihatan melambai-lambai itu tadi. Namanya daring harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi di belakang kita. Itu mungkin Pak Akun, dari saya Pak Akun, terima kasih Pak Eko, Bu Siti Aisyah, Bu Ismailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, memang pedagogik itu seni ya. Bapak bisa bayangkan materinya Pak Eko itu sebenarnya harusnya adalah 3 JP ya. Gimana materi sebanyak ini bisa dikasih waktu Pak Agun itu cuma 45 menit ya. Tapi gara-gara pedagogi kita tidak optimal sehingga rasanya tadi kurang. Ternyata Pak Eko menyelesaikan 37 menit ya. Nah, direkod ini. Nah, itu yang menjadikan kita memanage waktu itu bisa mengoptimalkan gimana ya caranya. Materi besar menjadi lebih sedikit ya, dan mampat banget ya. Anak-anak bisa neremu dengan tersenyum. Nah itu adalah seni ya, seni mengajar yang namanya pedagogi ya, yang kita lakukan ini. Saya juga ketemu profesor saya dulu tuh orangnya hebat ya, bisa membuktikan rumusan rumusan untuk pembuktian sandi-sandi yang dia berikan, tetapi dia itu hanya nirukan rumus saja satu papan penuh ya tanpa putus ya, hebat sekali dia memutuskan, tapi dia nggak melihat mahasiswanya. Sampai papan tulisnya itu sampai ke tembok-tembok dia tulis gitu, sampai ngebut seperti itu. Tapi terbukti dia hebat sekali, tapi tidak ada yang ngerti mahasiswanya sehingga separuh itu tidak lulus ya, termasuk saya. Nah itu ya contoh ya, kira-kira expert yang tadi diilustrasikan oleh Pak Imron jika tidak dikombinasikan dengan pedagogik yang baik. Saya kira itu hasil dari Pak Eko. Selamat Pak Eko, sudah lewat ya. Semoga nanti akan menjadikan melekat dan menjadikan perbaikan pada langkah-langkah berikutnya. Terima kasih masukannya Pak Agun, terima kasih. Baik, kita lanjut ya pada presenter yang ketiga ini adalah